Halo Kak Nur, apa kabar? Baik Mim. Nanti sebentar ini mau mengajar di kelas berapa ya? Sebentar itu Mim, saya ngajarnya di kelas 10-7. Oh, di 10-7. Materi yang mau diajarkan, materi apa? Tentang apa? Materi hari ini materi ajarnya itu berkaitan dengan jalur rempah yang ada di Nusantara, tapi pada masa praaksara Mim. Oh gitu. Kalau tujuan pembelajaran yang mau dicapai ini apa ya? Sebenarnya tujuan belajarnya yang ingin dicapai, saya pengen itu siswa memiliki keterampilan untuk menjelaskan peristiwa sejarah itu, bagaimana proses pembentukan jalur rempah, dan tentu pada masa praaksara dengan cara berpikir sejarah secara kronologis dan sinkronis. Serta yang penting juga mereka itu memaknai nilai-nilai yang terjadi dalam peristiwa sejarah itu sendiri. Oke, berarti sejarah jalur rempah ya, yang ada di Nusantara. Kalau boleh tahu metode dan strategi apa yang diterapkan di dalam proses pembelajaran ini? Ya. Jadi kalau untuk strategi, saya ke modelnya dulu Mem. Model yang saya pakai itu model pembelajaran berbasis masalah, ya, atau yang lebih kita kenal itu problem based learning. Ya, saya mengajukan pertanyaan pemantik kepada siswa. Misalnya saya ajukan pertanyaan begini Mem. Kenapa di Nusantara itu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah pada masa lalu? Jadi anak itu berpikir, mencari jawabannya. Kemudian dari masalah itu saya membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil Mem. Ya. Baru nanti di bagian komunikasinya mereka itu mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Nah, kemudian penggunaan medianya itu secara bervariatif Mem. Boleh mereka buat dalam video dokumenter, boleh dalam bentuk simulasi, ataupun boleh dalam kegiatan pembelajaran yang interaktif lain. Oke, itu untuk siswa ya, nanti medianya. Kalau seluruh sendiri nanti media pembelajaran yang akan digunakan apa itu? Kalau medianya itu yang paling sederhana saya pakai mungkin slide PowerPoint, ya kan? Ya, juga ada media interaktif, misalnya saya pakai Classpoint, ya, dengan untuk bagian tes formatifnya saya pakai quizzes Mem. Wah, sudah berbasis IT juga ya? Alhamdulillah. Okay. Kemungkinan kendala apa yang akan terjadi di dalam proses tersebut? Kendalanya mungkin jaringan internetnya Mem. Kadang anak-anak kalau secara ramai-ramai akses untuk websitenya itu kadang sulit untuk masuk semua Mem. Kira-kira kalau misalnya kendala internet ya, jadi strategi apa yang untuk mengatasi kendala internet tersebut? Strateginya mungkin satu akun itu mungkin bisa saya suruh mereka untuk pakai untuk 3 atau 4 orang. Jadi tidak perlu mereka masuk semua. Jadi mereka masuk di quizzes itu cukup pakai satu akun satu orang, tapi dipakai untuk beramai-ramai. Karena sifatnya kelompok. Iya, itu. Okay. Kalau setelah ini rencana tindak lanjut terkait proses pembelajarannya apa rencananya? Rencana tindak lanjutnya itu mungkin Mem, saya terutama melakukan refleksi ya Mem, dalam kegiatan pembelajaran itu. Nah, dari hasil refleksi itu mungkin saya bisa mengevaluasi dan melakukan perbaikan untuk kegiatan proses belajar berikutnya Mem. Oke, sukses ya Pak. Ya. Kita akan ke kelas ya. Siap Mem, mari Mem. Mari ya. Ya. Sampai 10, kamu siap belajar hari ini ada di angka berapa? 10. Yang angka 10 coba angkat tangan. Oh nice, oke, turun. Yang angka 8? Tidak ada? Berapa? 9. Angka 7? 8? 9. Oke, nice. Atau ada 1? Tidak ada? Angka 1? Tidak ada. Angka 2? Ini angka berapa? 9. Angka 9. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada? Oke, saya pengen tanya dulu, yang memilih angka 10 kenapa memilih angka 10? Karena sudah sangat siap bersedia untuk belajar. Yang
yang 8 tadi? Iya, ternyata di kelas ini hanya ada 2 angka yang dipilih, 9 dengan 10. Ini menandakan kalian memang betul-betul ready untuk belajar. Baik. Nah, di pertemuan ini dengan pertemuan kemarin, ini tujuan belajar yang harus kita capai sama-sama. Bisa dibaca toh? Bisa. Boleh satu orang bacakan saya dulu yang kacamata ya. Nah, kasih baik dulu. Nah, siswa dapat menggunakan cara untuk menjelaskan peristiwa sejarah terkait bagaimana proses pembentukan jalur rempah pada masa prasejarah di Nusantara dengan cara membuat sejarah diakronis, kronologis dan sinkronis serta memaknai nilai-nilai yang dikandung di dalamnya. Kemudian mengkomunikasikannya secara lisan, tertulis, digital dan non digital. Nice. Itu yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar kita ini dari pertemuan minggu sebelumnya dengan pertemuan secara kuncinya sebenarnya bagaimana kalian bisa menerapkan cara berpikir sejarah. Satu, diakronis. Diakronis itu atau kronologis, melihat peristiwa sejarah itu berdasarkan urutan waktunya. Ya. Kemudian sinkronis, menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Nah, untuk bagian mengkomunikasikannya itu saya suruh pilihan kalian. Ada secara lisan, apa lagi? Tertulis, digital, atau non digital. Itu yang ingin dicapai dalam proses belajar kita hari ini dengan minggu pertemuan sebelumnya. Oke? Nah, ini saya mulai dari pertanyaan sebuah pertanyaan buat kalian. Masih ingat ini kan? Apa itu jalur rempah? Nah, saya tanya kalian, jalur rempah itu apa? Silakan. Jangan keroyok. Angkat tangan satu orang. Nah, ini silakan. Nah. Jaringannya adalah rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan timur dunia yang dimulai dari wilayah Nusantara, Barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, kemudian daratan Timur Tengah atau Asia Barat, Mediterania, dan Eropa. Oke, itu ya. Jadi jalur rempah ini menghubungkan belahan apa? Belahan dunia, belahan sebelah barat dengan belahan sebelah timur. Nih, yang kamu lihat gambar ini. Nah, ada pala, cengkeh, apalagi satu ini? Kayu manis. Itulah yang disebut sebagai rempah di Nusantara. Ya, itu yang bikin orang Eropa, ya. Ada yang bilang Portugis, dari Spanyol, apalagi? Belanda, Inggris, jauh-jauh dari negaranya hanya pengen ini. Ya, makanya jangan heran banyak pemain timnas itu yang dikatakan pemain diaspora itu asal usulnya dari sejarah ini. Karena nenek moyangnya mereka dulu pernah menjajah kita. Makanya dibilang keturunannya mereka itu masih ada di Indonesia. Makanya mereka itu diambil sebagai warga negara Indonesia. Oke, natural. Nah, pertanyaan kedua, ini sebelah sini ya. Nah, mengapa Nusantara menjadi perdagangan rempah-rempah pada masa lalu? Kenapa Nusantara jadi perdagangan rempah-rempah? Ya, Hadid, silakan Hadid. Karena rempah-rempah di negara-negara seperti Eropa itu dulu sangat mahal atau sangat langka. Makanya para orang-orang dari Eropa yang tadinya tidak ada tidak ada rempah-rempah di negara mereka, maka mereka menjajah daerah-daerah Nusantara. Oke, baik sekali. Dia kaya atau miskin itu tergantung berapa banyak dia punya rempah-rempah. Semakin banyak kau punya rempah-rempah, maka status sosialmu itu semakin tinggi, semakin kaya. Beda kalau sekarang, kalau orang satu kekayaannya orang diukur dari apa? Harta, apalagi emas, apalagi mobil dan sebagainya, barang-barang mewah ya kan? Tapi dulu kekayaan orang Eropa diukur dengan ini. Kira-kira kalian sebagai orang Indonesia apa yang kita harus syukuri? Bangga, apa lagi? Karena di Indonesia rempah-rempah sangat gampang didapatkan. Contohnya kalian bawa, mana? Ini. Apa namanya ini? Sertanya kalian, berapa jaraknya ini? Kau paksa bagaimana menanam biar kau budidaya, kau tanam di pot, kan tidak hidup. Karena iklimnya itu tidak sama.
mereka itu hanya pengen ini. Apa namanya ini? Aku bilangnya jempolan nanti tadi ya. Jempolan ini salah ya. Tapi setidaknya kamu harus tahu fungsinya dulu itu apa sebenarnya, ya. Nah, gitu. Baik. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah bagi kalian dalam bentuk kelompok kecil ya. Keluarkan dulu ini. Nah, kemarin itu saya sudah pecah kalian menjadi kelompok berdasarkan rempah-rempah. Itu? Ini sudah betul ya. Ada kelompok kakao, ada kelompok ketumbar, ada kelompok cengkeh, ada kelompok apa lagi satu ini? Anda 5 ya kalau salah ya. Ada kelompok Anda 5, ada kelompok ada hitam dan yang terakhir kelompok kayu. Setidaknya di dalam kelompokmu itu rempah-rempah yang kamu tulis dalam kelompokmu itu ada kamu tahu. Ya. Nah, misalnya kayak tadi ini kelompok kayu manis, dia bawa kayu manis. Tapi setidaknya kelompoknya itu harus tahu fungsi dari kayu manis ini apa. Ya. Dan dibandingkan apakah fungsi saat ini masih sama dengan fungsi zaman dulu atau dulu. Nah, kemudian harganya dibandingkan toh. Harga kayu manis sekarang berapa kamu dapat? Murah. 1.000. Wah, murah sekali ya. Maksudnya 1.000 berapa? Begini 1.000-nya. Nah, ya. Kok kali baunya? Ya. Satu batang ini 1.000. 1.000. Oke. Nah, kemudian kalau dulu berapa harganya? Mahal ya, mahal ya. Kita tidak tahu harganya dulu berapa itu harganya. Mahal banget. Nah, kemudian harus juga kalian tahu ini fungsinya buat apa? Memasukkan makanan. Oke, ini kan biasa orang kalau bikin kue pakai ini loh. Oh, menurunkan berat badan. Untuk orang diet ya. Oke. Baik. Nah, sekarang silakan kalian duduk berdasarkan kelompok ini dulu ya. Bentar ya, saya mulai dari sini dulu. Kelompok di sini 3 kelompok sini ya. Di sini ada kelompok apa ini? Kakao, ketumbar dengan kelompok apa ini? Oke, ya sebelah sini. Itu kelompoknya. Oke, menyebar silakan. Nah, sebelah sini itu kelompok Ya bawa bari. Nah, jadi kelompok yang mana yang menang itu yang nanti yang akan maju ke depan. Boleh lihat semuanya dulu slide-nya dulu, ya. 3, 2, 1, mulai. Nah, saya pengen kenal kelompok yang maju. Kelompok lah ada hitam yang menang. Benar ya? Nah, ini juga. Yang ini toh? Nanti, ini tinggal kamu jelaskan nanti. Itu kan ada beberapa 9 rempah kan? Itu misalnya nomor 1 ini rempahnya ini, nomor 2 ini kegunaannya apa, ya kan? Harga per kilonya berapa? Terus nanti dari ke-9 ini kamu ambilkan 3 yang maksudnya yang paling mahal saat ini. Mahal mana sekarang itu yang sudah maksudnya kamu perkirakan ya apakah ini menjadi komoditas termahal, maksudnya menjadi sesuatu yang paling mereka incar saat itu. Kemudian jangan lupa kegunaannya ya, ini untuk apa rempah-rempah. Oke, siapa moderatornya?
yang lain jangan membelakangi begitu. Lihat teman, kita menghargai teman yang berbicara di depan. Nah, oke, Ustaz di belakang saja supaya ini. Anu, yang moderator apa? Bisa. Nanti itu ada mouse-nya, Sir. Tinggal geser-geser saja. Bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, itu. Ya, cocok. Dibuka dulu dengan baik. Ya. Ayo, ini. Ya. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan juga perhatian yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan kami kelompok Lada Hitam dengan saya Yusuf Ramadhani sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Muhammad Alimat. Saya Putri Indiasari. Saya Sarso. Saya Putri Masaka. Dan nama saya Restu Satyanega. Jadi langsung saja kita masuk ke materi. Jadi untuk nomor pertama itu kita disuruh mengamati gambar, lalu kita memberi nama dari rempah-rempah yang ada di gambar itu. Langsung saya persilakan kepada Baik, terima kasih. Jadi jika kita lihat pada slide ini dalam presentasi ini terdapat 9 rempah-rempah. Kemudian kita disuruh untuk mencari nama dan kegunaan dari rempah-rempah tersebut. Nah, untuk rempah-rempah yang pertama yaitu ada lada hitam. Dan kegunaan dari lada hitam sendiri bisa menjadi sebagai bumbu masakan dan juga pengawet masakan. Daerah penghasil lada hitam sendiri di Indonesia itu berada pada Lampung dan juga di daerah Sulawesi. Sedangkan perkiraan harga lada hitam sekarang yaitu sekitar 120.000 per kilo. Nah, lada hitam itu seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu ada kapulaga. Kapulaga ini biasa digunakan sebagai bumbu kari ataupun bahan-bahan sebagai obat-obatan tradisional. Daerah penghasilnya itu komunitas terbesar berasal dari Jawa Barat dan juga daerah Aceh, yang mana perkiraan harganya sekarang cukup tinggi yaitu sekitar 250.000 per kilogram. Kemudian yang ketiga adalah kembang lawang yang biasa digunakan sebagai rempah-rempah untuk membuat teh ataupun memasak, khususnya untuk bahan-bahan seperti daging. Daerah penghasil kembang lawang sendiri itu komunitas terbesarnya berasal dari daerah Sumatera dan juga Kalimantan, dan harganya sekarang sekitar Rp200.000 per kilo. Kemudian yang keempat adalah cengkih, yang mana ini biasanya digunakan sebagai bumbu pengawet, kemudian biasa juga sebagai bahan utama untuk pembuatan rokok kretek dan juga rempah-rempah herbal. Nah, untuk rempah-rempah cengkeh ini biasanya ditemukan mayoritas di daerah Sulawesi dan juga Maluku Utara. Harga dari cengkeh sendiri sekitar Rp120.000 per kilo. Baik, saya lanjut ke nomor 5 itu yaitu merica Jamaica. Kegunaan sebagai bumbu masakan dan olahan daging. Daerah penghasil terbanyak itu yaitu Papua Barat dan harga per kilonya itu sangat besaran 300.000 per kilo. Untuk kegunaannya sebagai bumbu masakan, rempah-rempah dan pengawet. Daerah penghasil terbanyak di Indonesia yaitu di Jawa Barat dan Jawa Timur, dan harga per kilonya itu kisaran 50.000 per kilo. Dan terakhir itu kayu manis. Kayu manis itu bumbu masakan, minuman dan resep obat-obatan. Daerah penghasil terbanyak Sumatera Barat dan Kalimantan. Harga per kilo 180.000. Jadi jawabannya nomor 3 itu rempah dengan nilai jual tertinggi saat ini. 1. Kapulaga, digunakan untuk bumbu masakan dan pengobatan dengan nilai jual tinggi karena permintaan global. 2. Kembang lawang, industri rokok. Perbandingan masa lalu dan masa kini. Kapulaga, pada masa lalu
pengobatan tradisional sekarang masih dipakai di industri makanan dan minuman. Yang ketiga, cengkeh. Dulu merupakan komoditas utama di perdagangan rempah-rempah global, terutama untuk pengobatan dan rokok, sedangkan masih bernilai untuk rokok, kretek, dan bumbu. Nah, teman-teman, perbandingan masa lalu dan masa kini. Kapulaga, pada masa lalu rempah ini bernilai untuk pengobatan tradisional, sedangkan sekarang lebih banyak digunakan untuk bumbu-bumbu masakan modern. Nah, dan yang kedua, kembang lawang. Dulu bernilai tinggi sebagai bahan pengobatan tradisional. Pada saat sekarang, di mana ada hasil riset kami, yaitu yang terkenal sekarang yaitu adalah kapulaga, kembang lawang, dan juga cengkeh. Mungkin terjadi pergeseran nilai guna karena sekarang kita sudah bisa memproduksi dengan lebih banyak lagi, karena seperti kita tahu bahwa sekarang sudah dengan masa yang lebih modern dan lebih canggih. Kemudian saya kembali. Baik, itu tadi pemaparan materi dan juga hasil jawaban diskusi dari kami. Selanjutnya kita beralih. Berada, setahu saya biasanya itu kalau ibuku masak, biasanya dia pakai lada di sambelnya supaya karena lada ini rasanya identik kayak agak-agak pedas begitu, tapi tidak sepedas dengan cabai, makanya dia ditambahkan dalam masakan seperti rendang dan lain sebagainya. Ini Kayu manis. kayu manis ini biasanya saya dapat di bumbu masakan sama di kue-kue juga. Biasanya ada juga di kue, ada di masakan, ada juga biasanya untuk orang sakit flu. Dia baru pakai ini. Biar ada harum-harumnya. Nah, kalau ini Sir, ini ketumbar biasanya digunakan untuk bahan bumbu masakan biar mendapat cita rasa dan mengharumkan makanan. Makanan apa misalnya? Kayak sup, dan kayak begitu. Ayam serundeng. Serundeng. Itu kalau yang kayak modern yang di supermarket itu yang ada sasetnya itu yang mana biasanya? Ada biasanya di saset itu kan? Biasanya itu ada lada hitam sama Campur Sir. Campur. ketumbar. Kayak bumbu instan ya. Oke, dikembalikan saja ke forum. Baik, ada teman-teman yang ingin menanggapi? Baik, pada dia. Ya, silakan. Saya dari kelompok Andaliman, saya ingin bertanya sekaligus menanggapi. Jadi seperti tadi ada yang mengatakan bahwa kayu manis digunakan untuk pengawetan makanan. Namun bisa dilihat sekarang pengawetan makanan itu sudah mulai dimodernisasi, di mana sudah memakai freezer atau sudah memakai garam dan lain-lainnya. Nah, kalau boleh tahu bagaimana tanggapan kalian jika kalian mau meyakini kami bahwa penggunaan kayu manis itu akan memaksimalkan makanan itu sendiri daripada yang sudah dimodernisasi. Terima kasih. Thank you. Perkenalkan, nama saya Nurul Hairunisa dari kelompok kakao. Nah, saya mau bertanya, apa manfaat kesehatan dari konsumsi rempah-rempah seperti ketumbar, kapulaga, dan jinten? Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dari moderator. Perkenalkan, nama saya Akra Dhanarja Kasatria dari kelompok GG. Pertanyaan saya cukup simpel, yaitu mengapa rempah-rempah yang termahal pada saat ini sangat dicari dan apa alasan yang kuat untuk menjadikan rempah-rempah tersebut sampai dicari? Saya terima Terima kasih. Oke. Nah, jika untuk meyakinkan untuk menggunakan kayu manis lebih daripada pengawetan modern, ini bisa tergantung dari diri kita sendiri. Kita ingin menggunakan mana yang lebih praktis ataupun mana yang lebih alami. Kebanyakan memang pada saat sekarang ini telah ada pengawetan-pengawetan yang modern. Namun itu memang praktis. Tapi di sisi lain dengan menggunakan kayu manis, ini adalah cara yang lebih tradisional kemudian lebih alami. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir tentang ini ada bahan zat-zat pengawetnya, ini bisa saja pengawetnya menggunakan lilin dan sebagainya. Dan juga sedikit tambahan, jika menggunakan kayu manis, dia sudah menjadi sebuah pengawet, sekaligus dia bisa menambah cita rasa dan juga menjadi pengharum makanan itu sendiri. Yang mana jika menggunakan hanya pengawet modern saja, itu dia bisa hanya memiliki satu fungsi sebagai pengawet. Sedangkan dengan kayu manis ini, dia bisa menjadi pengawet, kemudian pengharum makanan, kemudian dia lebih alami, dan juga akan lebih terjangkau lah ketimbang menggunakan pengawet-pengawet yang pastilah harganya lebih mahal, kemudian punya zat-zat kimia yang belum tentu baik bagi tubuh. Nice. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Dia dari kesehatan dan
Dengan ini kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi Luar biasa penampilan dari kelompok apa tadi ini? Lada hitam. Ya. Betul-betul kelompoknya menyala hari ini ya. Ya tapi ya. Kelompok lada hitam ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata komoditas rempah-rempah yang ada di Nusantara itu sangat diminati dan sangat dicari-cari oleh bangsa-bangsa dari luar, terutama bangsa Eropa. Nah, kita bisa lihat ya kan, bangsa-bangsa yang dari luar itu berinteraksi dengan Indonesia, dengan negara kita Nusantara. Tidak lain dan tidak ini, mereka itu datang mengincar yang namanya rempah. Dengan seiring mereka mencari rempah-rempah, mereka juga dengan sendirinya akan membawa budayanya, dengan sendirinya akan membawa agamanya, ya kan? Dengan sendirinya mereka akan membawa pemerintahannya. Kita lihat agama Kristen yang ada di Indonesia itu pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Kita lihat sekolah-sekolah kita saat ini yang berdiri, yang urusan pendidikannya kita, itu pertama kali diperkenalkan oleh orang Eropa. Gaya berpakaian kita, gaya busana kita, bahasa kita itu juga banyak dipengaruhi oleh orang Eropa. Jadi setiap apa yang masuk di Indonesia itu memberikan pengaruh dan memberikan warna kebudayaan tersendiri bagi di negara kita. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk mengukur pemahaman kalian, saya akan berikan kuis kalian terkait tadi apa yang ditampilkan. Ini sebagian-bagian akhirnya ya. Saya kepengen kalian itu masuk di dunia sekalian ini ya. Nah, ini dia kegiatan belajar kita hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai awal masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara. Kita akan belajar tentang Hindu-Buddha. Ya. Jadi harapannya semoga kita hari ini di pertemuan berikutnya tetap dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Dari saya untuk kelas sejarah pagi hari ini, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.